diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi di kediaman saudara kita Kang Tajir. Dan dari tadi saya berarti dakwah jamaah tabligh ini efektif karena dengan saya di sini akhirnya kumpul panik kan, termasuk penggal perubahan. Allah Akbar. Oke, jadi yang tadinya cuma sekian dengan kita adakan ke rumah ini, jadi bisa ngumpul bareng, ngobrol bareng, melanjutkan kajian yang begitu. Baik, alhamdulillah. Jadi semoga apa yang kita kerjakan pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh pemberat timbangan kita beliau di akhirat kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada materi kajian terakhir malam Sabtu kemarin bahwa ada dua golongan yang mendapatkan rahmat di dalam ibadah. Karena orang ibadah itu tidak semua dapat rahmat dari ibadahnya. Ada orang yang dapat melakukan ibadah, tapi ibadahnya ini justru melahirkan keburukan. Kok bisa? Kan begitu. Jadi dengan dia rajin ibadah justru menjadikan dia sombong, merasa ahli ibadah, sehingga memandang remeh terhadap yang beribadah. Karena apa? Yang berpikir ini berarti masih melihat bahwa dirinya ini yang bisa melakukan ibadah. Dia tidak melihat Allah dalam kemampuannya mengerjakan ibadah. Makanya kan jika ibadah kita, jika ngaji kita, jika ilmu kita malah menjadikan kita ana khairu minhu, kita lebih baik dari dia, ini ada yang salah dalam ibadahnya, kan begitu. Jadi karena kita rajin jamaah, akhirnya merasa berhak dari sisi dunia materi yang lebih, misalkan begitu. Seakan-akan menuntut pada Allah, ya Allah, saya ini ahli tahajud, saya ini ahli duha, saya ahli jamaah, masa yang urutnya susah terus, kan begitu. Akhirnya ditinggalkan Allah. Bisa dipegel. Dipegel tuh, ada mulai tahajudnya, pegang-pegang doang. Nah ini gara-gara masih melihat amal di dalam ibadah kita itu tidak diberikan rahmat dalam ibadahnya. Kalau dikaji secara dalam tasawuf, ibadah ini tidak ada nilainya apa-apa. Tidak ada nilainya apa-apa, tidak bisa untuk berdiri nantinya untuk menjadi meminta kepada Allah di dunia Allah. Karena ibadahnya sendiri masih memiliki pengakuan dirinya yang melakukan ibadah itu sendiri. Maka pada malam Sabtu kemarin bahwa ada dua golongan yang Allah berikan nikmat di dalam ibadahnya berupa rahmat yang Allah itu sendiri. Yang pertama as-sa'irin, orang yang sungguh-sungguh benar-benar mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kategori sa'ir ini oleh Allah diberikan rasa di dalam hatinya adalah bahwa dia bisa melakukan ibadah tapi selalu melihat kekurangan dalam ibadahnya. Ketika orang dalam ibadah melihat kekurangannya, dia akan termotivasi untuk lebih meningkatkan lagi ibadahnya. Tidak melihat, cukup kita tahajud baik, kakek, cukup jamaah baik, lah sekali-kali maksiat orang masalah. Nah ini bahasa sekali-kali ini nanti menjadi kebiasaan. Kalau secara logika
silakan. Sampai dipakai dalil oleh salah satu imamnya. Pas saja pondok arep ngaji baik, sekali-kali ada dangdutan. Masa sekolah Islam Arab kada agama baik, kan sekali-kali karena saweran nih. Ini pembenaran, bukan kebenaran kan begitu. Justru semakin orang itu mengenal Allah dalam kategori hakikat, ma'rifat, justru harusnya semakin hati-hati gitu. Bukan orang yang hakikat, ma'rifat itu malah meninggalkan saya masih sholat syariat. Gak begitu, justru dia semakin takut dengan Allah. Kan begitu. Jadi as-sa'ir ini dia tidak melihat kelebihan dalam amal. Ketika dia sholat, dalam hatinya selalu terbesit. Jangan-jangan sholat saya ini masih belum benar. Dia akan mencari gimana sih cara sholat yang benar. Setelah dia tahu ilmu sholat, jangan-jangan sholat saya ini masih lucu. Jadi dia akan terus memperbaiki ibadah demi ibadah yang dikerjakan. Ini ciri orang yang dapat rahmat dalam ibadahnya. Tidak melahirkan kesombongan, merasa dia ahli ibadah, menyepelekan yang ibadahnya belum selesai. Jadi dia memandang yang ibadahnya belum tepat, belum benar pun dia enggak dengan sebelah mata. Dia asa iri gitu ya. Ketika dia tahajud, sudahkah saya tahajud ini sesuai dengan tendensi dari tahajud itu sendiri, bahwa saya mencari ridho Allah gitu kan. Atau tanginya kita tangi pemilihan kita karena ABC kan begitu. Ketika Ustaz kabul mari tahajud ya kan begitu. Sukses. Wis tercapai katanya. Wis makan haji. Haji itu bisa lewat. Mari tahajud ya. Sedekah sugi mari sedekah. Ibarat kata dia selalu melihat kekurangan di dalam ibadahnya. Ini nikmat yang luar biasa. Maka bahasa itu faqad asbaghu nikmah alal fariqain. Bahasa itu kan begitu. Maka sungguh telah menyempurnakan nikmat Allah pada dua golongan tadi. Jadi as-sa'ir yang pertama. Nah yang kedua itu al-wasilin, orang yang sudah sampai kepada Allah. Jadi dia sudah hilang, dia sudah tidak merasa lagi mengerjakan ibadah dalam arti harapan merasa sholat yang sing ngupai sikil Gusti Allah, sing ngupai tangan Gusti Allah, sing menggerakkan hati untuk sholat Gusti Allah. Berarti kita mau bisa apa? Maka Gusti Allah beri nakirakan kita dari wong ahli sholat. Jadi semua hanya karena Allah, dan jadi dia ada pengakuan diri. Ini kalau sudah ada rasa seperti itu, kita tidak akan pernah memandang remeh orang lain. Kita tidak akan pernah gila hormat. Makanya saya bikin status itu, orang lain yang meremehkan kita, atau justru sebenarnya kita yang gila hormat. Iya kan? Seakan-akan apalagi kalau orangnya punya kelebihan, punya ilmu, ustaz, kiai, gitu kan? Kayaknya kalau tangan salaman yang lebih jauh, enggak, artinya beliau. Bisa bantu nanti. Kayaknya gendel tuh nih. Nah ini berarti belum al-wasi as-sa'ir atau al-wasilin apalagi. Karena dia merasa saya ini punya ilmu. Padahal ilmu itu titipan dari Allah. Yang Allah titipkan ke dia cuma titipan. Gitu kan? Dia nggak akan gila orang. Yang merasa diberi kelebihan harta. Nah, misalkan karyawannya 11 misalnya. Jadi tidak akan dia kepada karyawan misal I applause gitu kan. Saya bosnya, iya. Jadi tetap ini hanya titipan. Allah titipkan rezeki antum, semuanya ini lewat saya. Jadi cuma jalan saja rezeki Allah yang dibagikan kata Rasul tadi. Ya sudah, rezekinya dititipkan melalui juragan tadi, begitu. Maka ini saya ingat betul ya waktu bulan Saudi.
asisten dokter si Mesir. Jadi dokternya beda 3 tahun 8 bulan. Ada panggilan home visit ke rumah pada pasien. Nah, gono pasiennya sepuh. Nah, karena merasa sepuh si pasien ini belum dokter ini ya walad kalau pikir nah. Padahal sih orang ini sopan cuma ya walad. Kamu ini apa? Suruh di sana, kalau TKWN di padang pasir, adu-adu, ngobati kita, gampangnya mau kono. Cuma nangis gitu. Nah, si dokter ini diterima. Dulu kenangin. Anda tahu nih, saya ini dokter. Ya panggillah si dokter, jangan panggil walad gitu. Aja nyeluk kita tenang lah, dok, keluarga. Nah itu jadi waktu gua berpikir di satu sisi dalam arti waktu kan ada benarnya juga sih ya menghormati ilmu nih dokter apa kan. Di sisi lain yang kuno tua dia wajar belum kenal seperti anaknya aku gitu seanak gitu ya kayak kulas dia bakal pasien itu ya enak gitu. Apa mana sudah pula umbelannya kan begitu. Aduh langsung ya, aduh. Harusnya tidak boleh kita merasa, kita bagaimana dokter ini loh. Saat itu si dokter Mesir ini marah luar biasa. Sampai dulu tega kita panik, bayarin. Cuma gara-gara dulu waras. Nah akhirnya ya pula karena asisten ya. Nah, saya diterima jadi ya dalam hati mau kantongnya mana? Hari dokter Bong siapa lumayan asisten dalam perjalanan bulan apa? Ya Tobi, kenapa itu Pak masih sewot sebegitunya? Dalam hati maksudnya saya sampaikan sewot, hikmat dari mana baik. Setelah ngomong kan bilang, oh nggak bisa, ini harga diri. Saya itu kuliah dokter itu capek, berarti tidak menghargai ilmu saya. Sampai sebegitunya. Nah ini kalau secara teori tasawuf, teori radikal, kalau orang masih melihat dirinya lah. Dia bisa jadi dokter karena dirinya. Berarti masih melihat usahanya, melihat amalnya, melihat ibadahnya, melihat ya timbul seperti itu. Okay. Kalau di Indonesia ya kadang kan pulang ketemu ya, lebih belum Pak Haji itu ya, sampai ngomong bingung kita dikaji ajaran. Enggak. Sembarangan baik, maka kasih kejelasan. Itu jalannya baik. Ajak mak, Ji, Mang bukan, gimana sih? Tapi berbeda dengan haji kita, Pak Haji kita. Lain dari orang lain. Oke, nah itu. Buat dijawab ke celurit. Baik, jadi karena masih melihat dirinya gitu ya, dirinya semua karena dirinya, karena usahanya. Akhirnya ya terjadi seperti itu bahwa saya ini layak dihormati dengan kelebihan saya. Nah, kalau sudah begitu, itu tidak jauh lebih baik dari iblis, kan begitu? Karena khairu minhu. Jadi nggak usah sakit hati kalau memang. Jadi kewajiban kita menghormati orang lain itu harus kan. Perkara orang lain berbuat baik, menghormati balik atau tidak, urusan dia. Semua Allah yang menilai. Jadi nggak usah kita gini, kurang apa baiknya setiap butuh tersilihi. Anak gering apa dulu, sekian masih gaul muncul sedikit bagi cikat gitu. Nah ini karena masih merasa, maka berarti ibadah kita
belum mendapatkan rahmat. Ibadah kita, ilmu kita hanya melahirkan anak. Kalau lihat kita tengok sejarah dari iblis itu kan, itu makhluk Allah yang sangat soleh gitu. Sangat soleh, taat, beribadah. Cuma satu alasan diusir dari surga itu, bukan karena berzina, bukan karena sodomi, bukan LGBT, bukan. Cuma gara-gara satu kata, ana khairun, saya lebih baik dari Adam. Itu saja. Nah, kalau kita sudah mulai di perasaan seperti itu, ini segeralah ampunan kepada dalam segala sisi. Maka ketika kita mendapat ujian sanjungan dari orang gitu ya, ya cukup satu kata, ada min fadli rabbi. Kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan apa, semuanya karena anugerah dari Allah. Niscaya kita akan jadi tenang, tidak merasa diremehkan oleh orang. Tidak akan. Kalau kita nggak ngaji bareng begini, kita nggak tahu ilmunya, sedikit kita tersinggung ya, merasa siapa saya kan begitu, sebenarnya gitu. Gampang perempeng. Jadi ada kayak waktu awal-awal buka praktek, Daud comot segah ini, Daud comot segah mari mulut, pencet bel ini, pimpinan malah ini pasti nanti dong, mending sebisa, dino, yang merempeng dikit manusia gitu. Mungkin ketika orang segala gitu, astagfirullah, buka pintu, ditarik dikit lambene, keluar. Ribut Pak, walaupun di sini ada rasa kecewa kan begitu. Ditarik dikit, dari bukan lagi mulut, tiba-tiba dan ganti oli apa sih? Lagi ditapuk. Mangan. Iya, bisa ganti oli, air panas harus ganti oli. Saya botol lagi. Padahal mau rezeki ya. Ya kadang-kadang ada ukuran. Makanya tarik nafas, diletak dikit. Astagfirullah. Misalnya nangen muafik ambil upaya ya. Astagfirullah. Itu baik dilakukan lagi. Tadi ku review atau apa namanya, rangkuman dari kajian minggu kemarin supaya nyambung dengan kajian yang sekarang ini. Baik, materi pada pagi ini yaitu dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma basakot. Basakot itu panjang ya. Ma basakot badrut toma. Ma basakot absor nudilin illa ala badrit toma. Jadi nyambung dengan materi tadi bahwa ketika orang sudah melihat amal, muncul gila hormat, muncul rasa selalu pengen dihargai. Ini merupakan cabang atau ranting dari toma. Dalam bahasa Arab toma, jadi si ngomong Indonesia dari tamak. Nah, atau ragus, tamak atau toma ini bukan hanya dalam masalah harta, Bapak Ibu Negarawan, tapi termasuk rasa selalu berharap dihargai, rasa selalu berharap dihormati oleh orang lain pun ini sudah namanya toma atau tamak. Kalau dilihat dari huruf, toma ini bolong KB, to bolong, mim bolong, ain bolong. Maka habis bolong KB ya, sok pakai sini. Ya gitu. Contoh begini, kalau gampangnya toma itu, enggak pasti. Gampangnya toma itu selalu merasa kurang kepada dunia. Satu. Yang kedua, selalu pengen
dapat kebaikan dari orang lain, berharap kebaikan dari orang lain, baik berupa tenaga, harta, pikiran dan sebagainya. Jadi mengharap sesuatu dari sesama makhluk, selalu berharap sesuatu dari sesama makhluk. Ini namanya tamak. Ya, jadi orang tamak ya. Tamak harusnya hanya kepada Allah, jangan kepada sesama. Contoh gampangnya mungkin, kalau kondangan, bisa saja mangan keluar kondangan. Dia sudah tamak. Wah, yang tengah kanan setengah bro. Cewa dia. Tengah kanan karim pare, wah. Jadi jangan sampai kita punya rasa seperti kajian dengan kaji. Korek dan sumpiang berdua. Awas, mau yang berdua dulu tas gompiang kecewa. Pak baca lebih awas ya. Aja korek. Nah ini hal begitu kita belajar untuk menghilangkan. Karena level-level panjenengan KPG masih berada di situ kayaknya. Iya. Hukum-hukum masih di situ. Nah ini yang harus kita belajar mengikis sedikit demi sedikit. Nah itu jadi termasuk apapun lah dalam segala hal itu ranting dari tamak seperti itu. Maka diibaratkan di sini kita adalah mengatakan bahwa tamak itu la taghrish badru tamak fi qalbika. Janganlah kalian menanamkan benih tamak di dalam hati kalian. Jangan sampai. Jadi tamak itu diibaratkan seperti biji atau benih. Jika tertanam dalam hati seseorang, dia akan tumbuh menjadi sebuah pohon, dan nanti pohon ini rantingnya banyak yang akan mengantarkan seseorang kepada kehidupan. Gue dulu sugi, gue tangga sugi, pengen baturan karo wong sugi. Umumnya bukan kan? Ketika gue batu wong sugi ini rasa bangganya berbeda. Oh, berarti agensinya berbeda. Gue bantu pejabat apa mana? Bahkan kadang kanggo kadiran. Ini sudah menyekutukan Allah. Padahal belum tentu. Para emang ini, Toma ini, kok pengen gue mantu gak mau sugi. Kriteria mantu harus orang kaya. Dengan harapan kok mantunya nyumbang dewe. Begitu wis kawin, mantunya gede. Kecewa. Wah, kada sejagat-jagat. Gue mantu sugi-sugi. Mesti gede. Di mertua. Ini tomak gara-gara. Oh, gue mantu cari yang dokter. Soalnya bukan bapak geri bisa ngurusin. Mantu si dokter. Wah, geri aja. Lingki repot dewe. Sering gula ketemu pasien medis. Aduh, si Pak Menteri, mantu Pak Dokter gitu ya. Orang indah mantu Pak Dokter. Anaknya bidan. Suntik pagar Pak, si bayar dewe pendek.
Nah ini, hati-hati. Hati-hati, Pak. Mulanya kan sering dari status di Facebook viral, jangan berharap pada makhluk, ya, gitu kan. Maka kamu akan kecewa. Berharap pada Allah, maka jangan kecewa. Berharap di Gusti Allah, pun kubur ilmu kan gitu. Ilmu yang kecewa mana? Orang ini. Supaya baik, tahajud baik, buka baik. Kita kadang jalur pengen tuku motor gue jadi pari-pari gitu. Nulis lah, berharap nih guru serandil gue. Guru kebungkus. Nulis lah, duit masjid gitu. Tinggal gue dikit. Nulis lah, di tabungan, di sini dikit. Nah ini gara-gara bertuhan, tapi kehilangan Tuhan ya begitu. Jadi makanya bisa disuruh mencari Tuhan yang hilang. Banyak kita bertuhan dengan Allah, tapi nggak tahu Allahnya gimana. Karena gara-gara itu tadi berawal dari ibadah yang tidak mendapatkan rahmat. Makanya kudu ngaji, ada ilmunya, ada obrolan, ada bimbingan, ada arahan dari ulama melalui kitab-kitab, jangan begitu. Di sekolah ini statusnya hanya membacakan isi dari kitab. Si tujuannya ngomongi awak dewek, kerungu kubing dewek katanya. Bakal bilang awak isi kajian maka ada kitabnya 4 bul, di tempat ngebul. Jadi buka-buka sih. Baru isi kajian dia perlu dibuka, perlu dibaca dikit. Makanya kajian tinggi ya semangat. Pastikan dia semangat karena pasti begini belajar dikit teman-teman. Terus hubung itu diundang ngerugianin satu ya anak ekulah kan sekolah baru. Ini posisi belum mutolaah ini. Sekarang selesai sampai jam 12 dari istri pula, ya tidur aja dulu. Belajarnya nanti besok habis subuh. Nah, tadi pula belum ngantuk, sudah paksa gue dikit. Bukan kita, tarik jakom, amblas. Kita ambil ketetenan, alhamdulillah keburu kami, alhamdulillah tidur loh. Nah itu masih. Namun anu kagak pulau ini kita nih. Akhirnya pada subuh kita Allah kasih kesempatan untuk menolak. Jadi kalau santri itu kan hafal Quran ya murojaah. Kalau dia pelajaran kitab ya mutolaah. Nah, seperti beliau itu musbah. Kalau mutolaah itu kan matanya sampai panas, kadang sampai keluar darah. Ya. Tapi kuat ini mutolaah. Mulanya ada pertanyaan kenapa Kiai NU pada merokok? Dari Wahabi Malaysia, kudu bid'ah jualan. Nah, kenapa pada merokok? Sebenarnya rahasianya beliau itu ketika mutolaah untuk melek itu dengan rokok itu. Jadi, kula sering mencari tahu budaya-budaya kenapa? Karena rokok sampai lampu kerentek kan, sampai kali cinta bisa kok sampai kita kali kanan. Dia bagi rokok bisa sampai pinter aja, bisa digemben ahli. Nah, ini saking bakal mau buat berjam-jam dengan rokok. Itu rahasia kenapa namanya kiai itu ada merokok. Jadi kita banyak pengolahan itu seperti itu. Nah, gula sempat begitu, cuma Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan berbeda. Berhenti merokok dengan jalan Allah berikan batuk darah gitu kan. Ketika batuk darah, saya ada ketakutan, alhamdulillah bisa berhenti sampai sekarang. Jadi memang bukan sesuatu gaya-gayaan gitu. Para itu pada merokok. Baik, dilanjut balik. La tagris badu tawma fi qalbika, janganlah ditanamkan ajaran bersira badrat toma'i ing benih-benih toma di dalam hati.
Fatakhruju minhu syajaratun dhilli, maka akan keluar pohon kehinaan. Terus pokoknya sok bapak-bapak ibu rasakan bakal anak uang par anak palare risi. Kapas, hilang. Baturan mau anak palare pasti ada rasa risih. Berarti kan ketika orang mulai risih kita sudah merendahkan diri kita. Harusnya kita jadi orang itu iffah. Iffah itu menjaga kehormatan kita, menjaga diri. Jadi jangan sampai jadi orang yang selalu berharap. Biar kita punya teman kaya, biar kita punya saudara kaya, biar punya saudara pejabat. Jangan sampai ada rasa kebergantungan berharap kepada mereka. Perkara mereka berbuat baik pada kita, alhamdulillah. Tapi jangan terus bergantung kepada kebaikan, apalagi sampai dari toma itu muncul memanfaatkan, karena akan muncul pohon kehinaan. Jadi alhamdulillah ketika pula nikah, bapak-bapak ibu, kalau istri pula itu sepakat kita nikah prinsip pom bensin dari nol gitu ya. Kalau isi bensin dari nol ya Pak gitu. Jadi istri pula bagi keluar uang gue tidak mau. Satu prinsip, jangan melihat mereka. Dan ketika saya pribadi ditawari begini, jangan berharap. Sudah. Hal yang demikian justru akan menghadirkan pertolongan dari ketika hati kita masih ada Tuhan lain selain Allah. Untuk kita berharap pertolongan Allah akan susah begitu. Susah begitu.